majalah, televisi, radio, film gitu ya. Nah, era ini kemudian memunculkan yang namanya internet itu sebagai bentuk komunikasi massa ya, dan itu membuat kita, apa namanya, harus belajar lagi banyak tentang bagaimana internet itu bisa kita manfaatkan dalam kita berkomunikasi. Nah, teknologi digital membawa pada bentuk budaya berjejaring, berkolaborasi dan berpartisipasi. Jejaring, kolaboratif dan partisipatif ini menurut Miller ya. Jadi teknologi digital ini sangat memungkinkan kita itu untuk menjalin jejaring yang lebih luas, berkolaborasi dengan banyak pihak dan berpartisipasi dalam banyak event ya. Tidak, apa ya, terbatas pada, pertemuan-pertemuan tatap muka, tetapi kita dibawa kepada pertemuan-pertemuan virtual ya, yang itu membawa kita kepada, peluang untuk jejaring yang lebih besar, kolaborasi dan partisipasi yang lebih luas ya, eee, dalam berbagai hal ya. Ini justifikasi atau, apa yang bisa kita lihat bagaimana budaya digital itu mau tidak mau harus kita pahami bersama dan kita terapkan dalam, kehidupan kita sehari-hari. Nah, saya akan masuk ke poin yang pertama tadi, bagaimana budaya digital ini sebagai penguatan karakter berbangsa manusia modern ya. Eee, jadi manusia modern itu tidak dapat lepas dari budaya digital ya, tidak mengenal umur bahkan ya. Eee, Dulu peralatan-peralatan, teknologi digital itu hanya dikuasai oleh mungkin sekelompok orang saja, sekelompok warga, masyarakat saja, yang itu mereka bisa, apa namanya, bisa mengakses secara lebih pintar gitu ya. Tetapi dengan perkembangan, zaman ini, kita semua tidak bisa lepas dari yang namanya budaya digital. Yang mungkin pada awal-awal itu ada sementara orang, ingin tetap mempertahankan, budaya konvensional ya, tetapi mau tidak mau sekarang kita digiring ke sana ya. Nah, pendidikan media itu, eee, penting sekali karena dia merupakan bentuk pemberdayaan khalayak media ya. Ada 2 hal di sini, ada 2 hal, yaitu yang pertama bagaimana kita melindungi khalayak sebagai konsumen produk dari industri media. Ini yang namanya dikata-katakan sebagai, elemen atau aspek proteksionis, memproteksi memproteksi, masyarakat sebagai khalayak itu dari produk industri media. Kita tahu bahwa produk industri media itu luar biasa gencarnya. Nah, masyarakat itu harus diproteksi supaya tidak masuk ke dalam, satu realitas yang itu merugikan, ya, dan menjadi tidak aman. Makanya ada pilar yang lain kan, digital safety. Ya, bagaimana keamanan digital nanti yang akan dibahas oleh Mas Rizky. Kemudian yang kedua mempersiapkan khalayak sebagai konsumen media untuk hidup di dunia sosial yang sangat bergantung pada media massa dan dapat menjadi konsumen yang kritis. Ini yang disebut sebagai aspek preparasionis ya. Preparation ya, mempersiapkan. Ini, yang lebih, gayut ya dengan pemberdayaan masyarakat ya. Tapi pemberdayaan masyarakat juga bicara tentang bagaimana proteksi sebetulnya. Bagaimana proteksi supaya masyarakat itu bisa fight gitu ya. Oleh sebab itu perlu bekal melek media di sini. Jadi, bagaimana masyarakat itu, menjadi konsumen yang cerdas, bagaimana menjadi masyarakat yang cerdas bermedia, itu ada pada aspek ini. Bagaimana bagaimana menjadi masyarakat yang kritis dalam bermedia, itu kita mempersiapkan segala sesuatunya dan termasuk literasi digital itu kan bagian dari edukasi ya. Edukasi kita untuk membawa masyarakat itu lebih cerdas di dalam bermedia. Nah, oleh sebab itu, kita ketemu dengan istilah yang namanya literasi digital, ya. Literasi digital itu, diterjemahkan oleh National Leadership Conference on Media Education itu sebagai kemampuan untuk mengakses, mengevaluasi, dan mengkomunikasikan pesan dalam berbagai bentuk. Kita ini,
banyak diterpa oleh pesan, banyak informasi. Kita bisa dengan mudah mengaksesnya. Tetapi kita juga harus mengevaluasi, ya, apakah informasi yang kita dapatkan ini benar, berguna, bermanfaat atau tidak. Dan juga kita harus cerdas dalam mengkomunikasikan kepada orang lain dalam berbagai bentuk. Jangan cepat-cepat forward gitu ya, jangan cepat-cepat apa namanya meneruskan jika kita tidak yakin bahwa informasi itu benar. Ya, kita sering kan terjebak pada apa meneruskan informasi, tetapi itu sebetulnya justru apa namanya menjerat kita sendiri gitu ya. Nah, arus informasi itu kenapa budaya digital ini penting karena arus informasi itu dapat mempengaruhi pola pikir seseorang. Ya. Oleh sebab itu perlunya penguatan pendidikan karakter agar masyarakat dapat memanfaatkan segala arus informasi ini dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya nasional. Ya, kita lihat bahwa budaya itu bicara tentang pola pikir dan pola perilaku. Ya. Nah, oleh sebab itu arus informasi ini sangat-sangat mempengaruhi pola pikir seseorang. Apalagi hari-hari kita itu hari-hari yang sangat akrab dengan yang namanya medsos, gitu ya, media sosial, media digital. Itu mau tidak mau pasti pola pikir, pola perilaku itu akan sangat dipengaruhi oleh arus informasi. Oleh sebab itu perlu penguatan karakter, pendidikan karakter dalam hal ini supaya masyarakat itu kuat, ya, kuat tetap berpegang teguh pada nilai-nilai budaya nasional yang itu didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, itu poin pertama ya, poin pertama. Karena kita mau tidak mau kita sekarang sudah disebut sebagai manusia modern yang hidup di tengah-tengah perkembangan teknologi yang luar luar biasa ya. Nah, kemudian yang kedua itu bagaimana ya internalisasi nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu bisa kita lakukan. Nah, yang pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa indikator utama kecakapan dalam budaya digital itu adalah kesadaran bahwa kita ini adalah warga negara digital. Loh, bukan cuma warga negara Indonesia, warga negara Indonesia dan warga negara digital, ya. Nah, dalam konteks Indonesia ya, warga negara digital itu harus diletakkan pada nilai-nilai kebangsaan, yaitu nilai Pancasila dan spirit Bhinneka Tunggal Ika. Karena apa? Karena ini harus didasarkan pada kesadaran bahwa kita ini berada di negara yang majemuk, ya, multicultural dan demokratis. Ya, kita tahu bahwa negara kita itu terdiri dari berbagai pulau, suku bangsa, bahasa, ya, yaitu sangat majemuk, sangat heterogen, sangat multikultur, ya. Oleh sebab itu demokratisasi itu harus kita kembangkan dalam kondisi yang seperti ini. Nah, membangun mindfulness communication itu sangat penting. Apa itu mindfulness communication? Adalah komunikasi yang tanpa stereotip dan tanpa pandangan negatif. Ya. Sangat rawan ya, Bapak Ibu Saudara ya, kalau kita hidup di negara yang majemuk, multikultur, itu sangat rawan ya kalau kita tidak bisa mengembangkan mindfulness communication. Ya. Karena kita sangat sangat rentan dengan yang namanya stereotip, sangat rentan dengan yang namanya pandangan negatif, persepsi negatif terhadap orang lain, terhadap suku lain, terhadap ras lain, terhadap apa ya namanya agama lain ya, itu sangat sangat rentan kita. Oleh sebab itu mindfulness communication ini harus kita kembangkan di dalam supaya kita memiliki budaya digital yang baik. Nah, masuk era date of expertise itu kita perlu partisipatif ya, perlu peran partisipatif warga negara dalam memproduksi pesan yang benar atau informasi yang benar, positif dan sesuai nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini yang perlu kita kembangkan ya, supaya kita punya budaya digital yang baik. Eh, Kalau di masyarakat apa namanya perguruan tinggi atau sekolah-sekolah itu juga sebetulnya ini bagian dari yang perlu kita terus-menerus kita apa namanya kita sampaikan kepada anak didik dan juga kita kembangkan dalam dunia pergaulan ya di dunia pendidikan ya karena ini menjadi modal kita untuk kita bisa mengembangkan masyarakat yang lebih besar gitu.
Oleh sebab itu ada 5 kompetensi dasar yang harus kita kembangkan, yaitu cakap paham, cakap produksi, cakap distribusi, cakap partisipasi, dan cakap kolaborasi. Ya, ini 5 kompetensi dasar untuk kita bisa memiliki budaya digital yang baik dengan cara menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika, sehingga kita bisa menjadi warga negara digital yang berdaya, begitu ya. Nah, oleh sebab itu, bagaimana pertanyaannya? Bagaimana menjadi warga digital yang Pancasilais, gitu ya? Warga negara digital yang Pancasilais itu adalah yang bisa berpikir kritis, yang bisa meminimalisir unfollow, unfriend, unfriend, unfriend dan block untuk menghindari echo chamber dan filter bubble. Ya, apa itu echo chamber dan filter bubble? Filter bubble nanti kita ketemu juga di belakang. Itu kecenderungan untuk orang itu merasa bahwa yang ada di dunia digital itu sama semua dengan dia. Sehingga dia tidak bisa memiliki kemampuan untuk menerima perbedaan. Itu namanya echo chamber dan filter bubble ya. Oleh sebab itu menjadi warga negara digital yang Pancasilais itu juga yang bisa bergotong royong, berkolaborasi, melakukan kampanye literasi digital. Jadi saya berharap para peserta webinar ini pun bisa menjadi agen-agen ya, agen-agen yang cukup efektif untuk melakukan literasi digital di lingkungan masing-masing, gitu ya. Kalau di kampus, di sekolah, di keluarga, di masyarakat, di komunitas manapun kita bisa menjadi agen pemberdaya atau agen yang bisa melakukan literasi digital yang lebih efektif gitu ya. Oke, itu waktu saya kurang berapa menit, Mbak? Oke, kemudian yang ketiga ya, yang ketiga. Yang ketiga kita bisa bicara tentang digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Eh, Bentuk budaya itu bisa kita lihat dari bagaimana praktik ya. Praktik itu bicara tentang tadi pola pikir, pola perilaku yang termanifestasikan dalam bentuk pergaulan sehari-hari itu namanya praktik. Kemudian produk. Budaya juga memiliki produk ya, banyak produk budaya kan, termasuk bahasa sebetulnya. Bahasa itu menjadi produk budaya. Dan perspektif ya, perspektif ini bicara tentang pola pikir sebenarnya, bagaimana kita punya sudut pandang tentang sesuatu itu adalah dari itu sebetulnya adalah bentuk budaya ya, praktik, produk dan perspektif. Nah, ini kemudian akan mempengaruhi 5 kompetensi literasi digital dalam isu budaya. Tadi yang saya katakan sebagai 5 kompetensi dasar ya, cakap paham dan sebagainya tadi ini ada di sini. Hmm. Bagaimana kita memahami, kita memproduksi, kita mendistribusikan, kita berpartisipasi, dan kita berkolaborasi budaya di ruang digital. Ya, segala sesuatunya itu kita eh, karena namanya warga negara digital itu maka pemahaman, kemudian kemampuan produksi, kemampuan distribusi, eh, bagaimana kemauan berpartisipasi dan berkolaborasi itu semua kita pahami dalam budaya di ruang digital ya. Memahami budaya di ruang digital, memproduksi budaya di ruang digital, mendistribusikan budaya di ruang digital, berpartisipasi di ruang digital dan berkolaborasi di ruang digital. Itu sebetulnya bentuk dari digitalisasi kebudayaan dan teknologi informasi komunikasi. Sehingga kita sekarang bisa lihat bagaimana apa-apa digital, gitu ya, apa-apa digital. Nah, itu sebetulnya adalah bagian ya dari upaya digitalisasi dan memang ini menjadi tidak terhindarkan bagi kita karena memang kita sedang berada di apa ya namanya atmosfer seperti ini ya. Oke, kemudian yang keempat, bagaimana kita mencintai produk dalam negeri ya. Bagaimana kita menjadi cerdas, kita bisa menjadi cerdas menjadi konsumen di era digital. Kita cerdas menjadi konsumen di era digital. Eh, Terutama ini mungkin kalau kita dalam apa ya konteks anak muda ya. Ya kan sekarang tuh produk-produk yang yang lahir dari bentuk digitalisasi itu banyak sekali ya.
Tetapi jangan lupa bahwa kita ini harus membangun nasionalisme dalam berkonsumsi, ya. Mencintai produk dalam negeri gitu ya. Belum tentu produk luar negeri itu sebetulnya eh, lebih bermutu. Bahkan ada banyak produk luar negeri itu sebetulnya adalah produk dalam negeri kita yang dibawa ke luar negeri, yang kemudian diberi label luar negeri. Ya, tapi kita sepertinya bangga begitu ya, bangga dengan produk luar negeri kan. Padahal itu sebetulnya produk tetangga kita loh, ya, produk dari Jawa Barat, produk dari mana gitu ya, itu dibawa ke sana ya dan diberi label sana. Bahkan kita justru memberi keuntungan bagi pihak luar negeri. Nah, kemudian yang kedua, bagaimana membangun rasionalisme secara logis ya sebagai konsumen. Penting nggak ya ini saya beli? Sekalipun atmosfer di sekitar kita itu sepertinya membawa kita masuk ke dalam satu 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 dimensi, mau nggak kayaknya saya harus beli ini deh seperti teman saya. Tapi rasionalisme kita sering tidak berjalan, ya. Logika kita sering tidak berjalan sebagai konsumen. Bahkan ada banyak kejadian-kejadian yang nanti mungkin mungkin dibahas di tempat Mas Rizky ya. Itu menjadi tidak aman, kita berada dalam kondisi yang tidak aman karena kita tidak membangun rasionalisme yang benar, ya, sebagai konsumen, ya. Sehingga kita terjebak pada eh, ketidakamanan apa namanya dalam situasi digital ini sangat rawan ya, sangat rawan. Oleh sebab itu teman-teman dan Bapak Ibu semua harus berhati-hati dalam hal ini. Mari kita menjadi konsumen yang berdaya ya, konsumen yang berdaya, yang cerdas ya, yang punya apa jiwa nasionalisme dengan mencintai produk dalam dalam negeri. Oke, yang kelima adalah tentang hak digital. Kita tahu bahwa eh, literasi digital itu adalah hak asasi sebenarnya, hak asasi manusia, hak asasi kita semua. Oleh sebab itu, kita perlu melihat apa sih hak-hak digital yang perlu kita perhatikan, ya. Ada tiga hak digital, yaitu hak untuk mengakses, hak untuk berekspresi, dan hak untuk merasa aman, ya. Right to access, right to express, dan right to safety, ya. Nanti kita juga akan kalau di dalam dunia pendidikan kita ketemu dengan yang namanya plagiarisme, hak kekayaan intelektual itu ada di sini, ya, kita ada di sini. Nah, hak untuk mengakses itu bicara tentang kebebasan mengakses internet, ya. Sekarang ini kan kita memang bebas ya untuk mengakses internet. Dengan ketersediaan infrastruktur, kepemilikan dan kontrol layanan penyedia internet, kita juga ketemu dengan yang namanya kesenjangan digital, kesetaraan akses antar gender, penapisan dan apa ya fenomena blokir ya. Jadi eh, sebetulnya kita akan ketemu dengan hal ini ya, hal ini di mana kita sebetulnya itu punya kebebasan ya, kebebasan untuk mengakses. Tetapi kebebasan itu bukan berarti kebebasan yang tidak berdasar, kebebasan yang sebebas-bebasnya. Selalu saja kita tempatkan pada nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, kebebasan itu selalu kita tempatkan di sana. Jangan sampai kebebasan kita itu melanggar hak orang lain, gitu ya. Ya, walaupun kita punya hak untuk mengakses gitu. Kemudian yang kedua adalah hak berekspresi, ya. Jaminan untuk keberagaman konten, ya. Sekarang ada muncul banyak konten ya, banyak juga muncul muncul konten kreator ya di lingkungan mahasiswa dan bukan non mahasiswa itu juga banyak sekali ya. Dan ini menjadi hak untuk berekspresi, ya. Tapi sekali lagi nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika harus menjadi dasarnya. Kemudian hak bebas menyatakan pendapat, ya, serta penggunaan internet dalam menggerakkan masyarakat sipil. Sekarang kita tuh tidak terbatas pada pertemuan-pertemuan apa namanya tatap muka, tetapi pertemuan-pertemuan virtual itu bisa bisa apa ya menjadikan kita juga punya ruang untuk berekspresi, termasuk dalam menggerakkan masyarakat sipil, menggerakkan beberapa apa namanya apa ya namanya event dan sebagainya, termasuk juga dalam hal kemanusiaan. Itu cepat sekali ya dengan apa namanya adanya internet ini kan cepat sekali.
kemudian membangun solidaritas gitu ya. Itu cepat sekali kita lakukan dengan adanya internet, termasuk dalam bebas menyatakan pendapat ya. Oke, yang ketiga adalah hak untuk merasa aman, safety. Bebas dari penyadapan massal dan pemantauan tanpa landasan hukum. Nah, ini penting, kita juga punya hak untuk bebas dari penyadapan massal, bebas dari perlindungan, sorry, hak untuk hak dalam hal perlindungan atas privasi. Ya, jangan sampai privasi atau hal yang sifatnya apa namanya pribadi itu disebarluaskan, ya, sehingga merugikan kita. Kemudian aman dari penyerangan secara daring. Nah, ini nanti yang seperti ini nanti akan banyak dibahas oleh Mas Rizky tentunya ya. Saya tidak akan banyak bicara di situ. Tetapi yang ada di dunia pendidikan kita itu adalah yang sekarang banyak dikembangkan itu adalah bahwa kita harus hati-hati terhadap yang namanya hak kutip mengutip, ya, plagiarisme, ya. Ya, sudah ada undang-undangnya sehingga kita perlu berhati-hati. Kalau kita mengutip ya kita harus namanya melakukan citasi yang benar. Kemudian harus mengutip referensi itu secara fair gitu ya. Dan apa namanya itu tidak boleh kita lakukan secara sembarangan. Ada koridor-koridor yang harus kita penuhi. Bahkan sekarang persentase persentase plagiarisme ya itu ada yang 15% maksimal, ada yang 20% ya. Itu masing-masing punya punya ketentuan ya dan ini harus kita hargai dan jangan lupa bahwa karya-karya ilmiah sekarang kita ini sekarang sudah online semua ya, repositori sekarang banyak dikembangkan di perguruan tinggi dan sekolah-sekolah gitu ya. Dan jurnal-jurnal juga sekarang sudah online semua sehingga tidak ada apa ya namanya ruang bagi kita untuk kita tuh tidak tidak mau bertanggung jawab atas kutipan-kutipan yang kita lakukan. Kita harus bertanggung jawab dan kita harus memiliki etika yang benar ya dalam hal ini. Nah, di samping itu, kita juga punya hak yang namanya hak kekayaan intelektual. Ya, produk-produk dari karya ilmiah itu bisa kita patenkan, bisa kita daftarkan ke HAGI gitu ya, sehingga kita punya hak. Jadi kalau ada orang yang meniru, ada orang yang memplagiat gitu ya, kita punya hak ya, kita punya hak. Secara hukum kita dilindungi ya, karena itu terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM. Nah, itu hak-hak digital yang kita miliki ya. Oke, kemudian yang terakhir eh, itu adalah kita ketemu dengan yang namanya konteks budaya komunikasi digital dalam masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa kesadaran bahwa kita itu hidup di negara majemuk, multikultur dan demokratis itu mengajak kita kepada apa ya, kita menjunjung tinggi nilai-nilai penghargaan terhadap multikulturalisme dan kebinekaan dalam bermedia digital. Ya. Bahwa penting melakukan pendidikan sejak dini kepada generasi digital native. Generasi digital native itu adalah generasi yang hidup sekarang ini yang mereka hidup sejak kecil tuh sudah berhadapan dengan media digital. Ya. Itu namanya generasi digital native. Karena mungkin usia berapa ya? Saya pernah melakukan wawancara. Usia berapa saudara itu kasih HP atau gadget kepada anakmu? 2 tahun, ya. 2 tahun sudah diberi gadget. Ya daripada daripada rewel gitu ya. Kasih aja supaya dia main game dan sebagainya. Ini yang namanya mereka itu harus diberi pendidikan sejak dini. Termasuk orang tuanya, makanya orang tuanya juga harus punya pendidikan karakter yang benar tentang apa ya digital ya, tentang media digital ya. Harus punya literasi digital yang bagus supaya mereka bisa supaya kita semua bisa melakukan pendidikan sejak dini kepada anak-anak ya. Kemudian yang kedua, meningkatkan kemampuan membangun mindfulness communication yang tadi saya katakan, yaitu komunikasi yang dibangun dengan prinsip kejujuran, ketulusan, memanusiakan manusia, atau kalau bahasa Jawa tuh ngewongke. Mohon maaf kalau yang dari luar Jawa mungkin ya, ada istilah Jawa tuh ngewongke, memanusiakan orang lain tanpa stereotip. Stereotip itu cap ya, cap lebih ke arah negatif ya, dan pandangan negatif. Ya.
Jadi kita punya mindfulness communication, komunikasi yang apa ya, yang penuh kejujuran dan ketulusan dan bermakna untuk kita semua gitu ya. Kemudian memperhatikan hak digital bagi anak-anak dengan melakukan pendampingan tadi, itu sebetulnya hubungannya sama yang pertama tadi. Hak digital bagi perempuan juga, bagi warga senior, bagi warga disabilitas, itu juga perlu kita perhatikan. Dan akses digital bagi warga kawasan 3T. Saudara-saudara kita yang ada di kawasan 3T, kawasan terdepan, terpencil, tertinggal, itu juga perlu kita perhatikan supaya mereka punya akses digital yang baik, tapi juga mereka punya kemampuan literasi yang baik juga, ya, sehingga mereka tidak apa namanya tergerus oleh hal-hal yang negatif. Itu 6 hal yang tadi yang saya katakan sebagai bahan diskusi kita. Dan kesimpulannya adalah bahwa literasi digital itu adalah hak setiap warga negara Indonesia. Ya, bahkan kita disebut sebagai warga negara digital tadi. Transformasi digital itu tak terelakkan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah terus meningkatkan kemampuan literasi dan beradaptasi dengan berbagai perubahan. Oleh sebab itu, komunikasi pemberdayaan menjadi penting dilakukan dengan membangun digital culture, budaya digital sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika agar semua warga negara Indonesia itu berdaya di tengah-tengah perkembangan teknologi. Ya, demikian kiranya yang dapat saya sampaikan, Mbak Feti dan teman-teman. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli, terima kasih banyak, luar biasa materinya tentang budaya digital. Memang betul ya Bu, hari ini mungkin kalau nggak ada perubahan ke arah digital, hari ini mungkin kita perlu repot-repot menyiapkan ruang seminar yang Ya, besar, betul, betul. datang pakai biaya yang banyak. Nah ternyata budaya Ya, belajar kita aja udah berbeda jauh. Dari ya, ruang-ruang, dari sudut-sudut Indonesia ini sepertinya banyak dari berbagai wilayah di Indonesia gabung hari ini bersama kita ya, membentuk suatu ekosistem digital baru, ekosistem digital yang baik untuk Indonesia. Bu Yuli, ya. terima kasih waktunya untuk pemaparan materinya. Saya mengingatkan Sama-sama. teman-teman semuanya untuk melakukan pendaftaran dan presensi, download sertifikatnya, ada link dibagikan di chat. Kemudian teman-teman bisa bertanya dengan format nama, pertanyaannya apa, kemudian ditujukan kepada narasumber siapa di kolom chat maupun di chat di grup WhatsApp ya. Tadi Bu Yuli ngomong bahwa pemberdayaan digital itu tidak bisa dielakkan ya, ternyata sama dengan perlindungan sosial lain gitu, ke disabilitas, ke lansia, ke anak di bawah umur itu ternyata juga perlu banget ditanamkan di dunia digital ini. Selama ini kita abai. Kita ngerasa oh semua orang juga bisa kayak kita kok, bisa uh, pakai internet untuk kuliah, pakai internet untuk menghasilkan ekonomi. Oh ternyata tidak sesempit itu, banyak masyarakat kita yang butuh lagi kecakapan-kecakapan untuk memanfaatkan internet ini lebih berguna gitu ya. Jadi nggak cuma berkeluh kesah. Nah, untuk kecakapan digital sudah hadir bersama kita ada Pak Yosep. Selamat pagi Pak Yosep. Selamat pagi, Mbak Feby. Oke, menyambung Bu Yuli yang sudah memberikan pengantar kita di mana semua pola hidup kita semua berubah menjadi digital. Sekarang kecakapan apa aja sih yang diperlukan di dunia ini? Siapa tahu menjadi insight untuk teman-teman peserta siang hari ini. Monggo Mas Yosef, kurang lebih 20 menit waktunya, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share paparan ya. Bu Yuli mohon dibantu saya dijadikan host. Oke, Agar saya bisa jadi operatornya. ini siapa? Mas Rizky ya? Ya, Oke, sebentar.
Baik, sudah terlihat ya, kawan-kawan sekalian. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera. Kawan-kawan sekalian, saya agak ndredeg gitu karena harus satu forum dengan Bu Yuli yang notabene adalah dosen saya ketika kuliah dulu ya. Kebetulan kemarin ditodong sama teman-teman tim Pandu Digitalnya Mas Rizky untuk ikut nimbrung di seminar literasi digital, Pandu Digital ya. Kebetulan saya diminta untuk membicarakan tentang keterampilan digital. Baik, untuk kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengetahuan dengan kawan-kawan sekalian tentang bagaimana sih kita memperkuat atau membangun personal branding atau citra diri. Baik, perkenalkan, nama saya Yosef Rosvendi, saya praktisi komunikasi dan digital konten. Keseharian saya adalah mengelola sebuah kewirausahaan sosial yang saya namakan Open Madiun Communicate. Sebenarnya dulu Open Madiun itu komunitas gitu, jadi komunitas orang yang punya peduli. Dulu namanya Open Madiun Relawan Desa Informasi, kurang lebih seperti itu. Jadi dulu kita masuk ke desa-desa untuk kita upgrade eh, sumber dayanya gitu ya. Jadi kita bicara tentang tata kelola sumber daya yang ada di desa. Ya karena komunitas kita sering banyak kesulitan untuk pendanaan dan sebagainya. Akhirnya melalui keputusan bersama ya udahlah kita buat dalam metode sistem kewirausahaan sosial, gimana kita mencoba membiayai kegiatan-kegiatan sosial kita yang berdampak ke masyarakat dengan sistem kewirausahaan gitu. Jadi pembiayaannya melalui itu. Saya juga bagian dari Pandu Digital Indonesia angkatan 15, jadi itu masih angkatan-angkatan awal. Jadi masih ada pergeseran-pergeseran nah, metode dan sebagainya. Cuma ketika kami rapat bersama si Berkreasi dan Kementerian Kominfo di Kementerian Kominfo itu tahun 2018 kalau nggak salah, kita sudah membicarakan dari batch merah, biru, dan hitam konsepnya seperti apa gitu. Waktu itu memang ada Pak Babang Tri, kemudian ada Pak Doni BU sebagai orang-orang yang mempelopori Pandu Digital ini. Saya juga bergabung di sebuah organisasi skala nasional, yaitu Relawan TIK. Kebetulan kalau untuk di Kota Madiun dan Kabupaten Ngawi, saya didapuk sebagai Dewan Penasehat, dan di Kabupaten Madiun saya diminta untuk menjadi Dewan Pembinanya. Kemudian juga seperti yang tadi udah sempat disenggol sama Mbak Feti, saya adalah inisiator program Tokso Literasi TIK yang mendapat penghargaan dari PBB ya, dari ITU, yaitu WSIS Prize pada tahun 2020 dan 2021. Kita 2022 absen karena memang saya nggak ngajukan lagi. Ketika coba mengajukan lagi di tahun 2003, yaitu melalui program Kampung Penggerak Literasi TIK, itu kita lolos lagi ya, kita lolos lagi dan dinyatakan sebagai champion, menang lagi gitu. Konsepnya waktu itu untuk yang Kampung Penggerak Literasi ini sederhana karena lurahnya itu ngundang saya dan Mas Ferry yang dari KIM, saya yang dari Open Madiun dan Relawan TIK, ketemu. Lurahnya tadinya pengen gimana UMKM di kelurahannya bisa terdigitalisasi gitu. Kita ngobrol, saya bilang nanggung, nggak usah cuma UMKM aja Mbah Lurah. Kita buat semuanya dari PKK, Karang Taruna dan sebagainya, kita upgrade semuanya. Akhirnya konsep itu berjalan dari tahun 2020, kita ajukan di tahun 2023, ternyata menang lagi gitu. Jadi saya salah satu dari inisiatornya. Kemudian oleh Bupati Madiun, saya juga di tahun 2018 diangkat sebagai anggota Dewan TIK. Jadi dulu merumuskan master plan-nya TIK di Kabupaten Madiun itu seperti apa gitu. Jadi kita membuat konsep-konsep seperti itu. Baik,
Buat teman-teman yang mungkin punya lini masa, bisa saya punya beberapa saluran dari Twitter, Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, dan WhatsApp. Silahkan aja kalau mamanya teman-teman nanti masih ingin mendiskusikan segala sesuatunya. Baik, kita mau ngomongin apa? Yang pasti kita yang pertama mau ngomongin tentang potensi di internet, gimana kita melakukan atau merawat rekam jejak digital, membangun personal branding, dan bagaimana media sosial digunakan untuk membangun personal branding. Baik, pernah nggak kawan-kawan sekalian mencoba mencari nama teman-teman sekalian di mesin pencari internet gitu? Iseng-iseng di rumah atau di apa gitu. Kalau saya kebetulan ini ya, ketika saya nulis Joseph Rosvedi, itu sudah terekam sebanyak 600 rekam di mesin pencari Google. Jadi apa, kita sudah masuk, dan inilah kalau mamanya saya itu kebetulan sudah ada. Kemudian juga sudah mulai terekam dari beberapa kegiatan-kegiatan yang ada baik di daring maupun luring gitu. Jadi kebetulan ini juga ketika saya mempresentasikan tentang konsep Tokso Literasi TIK, kebetulan yang Tokso Literasi TIK itu saya cuma pinjem rubrik. Jadi saya kan waktu itu menghadap kepala studio atau itu LPPL Radio Suara Madiun. Nah, di LPPL Suara Madiun saya cuma bilang, Bu, Mbok kita boleh dong izin siar apa? Izin untuk mengisi tentang literasi digital gitu. Saya pikir cuma satu kali rubrik gitu. Karena waktu itu saya dalam rangka Suffer Internet Days gitu. Jadi saya ingat banget itu dalam rangka Suffer Internet Days itu adalah hari keamanan berinternet setiap hari Selasa, setiap bulan kedua, minggu kedua, dan hari kedua gitu, hari Selasa gitu. Kita minta, dan ternyata oh ya udah Mas, hari Rabu besok kita siaran gitu. Ternyata abis itu begitu selesai acara ditanya temanya untuk minggu depan apa. Oh, akhirnya saya ikut nyusun itu, jadi nyusun itu, dan itu akhirnya kita berjalan dari tahun 2018 sampai episode terakhir itu tahun 2021. Kita nggak bisa siaran lagi karena sudah tidak punya penyiar waktu itu karena pandemi, akhirnya nggak punya kru dan lain sebagainya. Akhirnya ya itu. Dan kebetulan apa yang ada di Tokso Literasi TIK itu saya presentasikan di forum PBB, dan ada rekam jejak digitalnya. Ya. Dan kebetulan untuk tahun ini secara pribadi pun karena ini saya coba ikut lagi, tetapi saya selain yang Kampung Penggerak Literasi tadi, eh, saya juga mencoba masuk di WSIS Forum Foto Kontes gitu. Jadi foto-foto tentang pemberdayaan TIK saya kirim ke ITU, dan akhirnya lolos sebagai finalis. Belum menang gitu, cuma finalis, tapi lumayan seneng lah dalam artian karena persaingan kita dengan secara internasional gitu. Tapi kita seneng lah, minimalnya rekam jejak digital kita juga ada di situ. Nah, itu adalah rekam jejak digital kita, kawan-kawan sekalian. Nah, apa itu rekam jejak digital? Ya, rekam jejak digital ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif itu ya data informasi yang ditinggalkan oleh netizen tanpa sengaja atau disadari. Contohnya foto pada Google Map, riwayat pencarian, dikunjungi, situs yang dikunjungi, transaksi belanja, riwayat call, dan riwayat panggilan, video panggilan, atau lain sebagainya. Sementara kalau jejak digital aktif, itu data informasi yang ditinggalkan oleh netizen secara sengaja. Contohnya, unggahan foto, status media sosial, testimoni, dan sebagainya. Nah, ini ya, teman-teman seperti yang tadi sudah sempat kita sampaikan ya. Jadi sampaikan itu, contohnya kita menelusuri diri sendiri, namanya cara merawatnya. Lalu mengelola akun Google,
lalu menghapus konten dari penelusuran hasil dari kaitan yang tidak diinginkan. Kemudian juga bisa kita juga umpamanya ada konten yang tidak diinginkan, kita juga bisa minta ke Google untuk menghapus informasi pribadi dari Google. Nah, ini contohnya, umpamanya tadi udah kita contohkan ya. Nah, kita juga bisa memeriksa secara berkala. Ini adalah beberapa contoh dari rekam jejak eh, digital kita. Sebenarnya untuk apa? Itu bisa untuk personal branding kawan-kawan sekalian gitu. Jadi kalau mamanya era sekarang kayaknya membangun personal branding itu lebih mudah dibandingkan zaman dahulu gitu. Kalau dahulu kan lebih banyak pasang di koran, di banner dan sebagainya, itu ada kaitannya dengan budaya digital. Apa itu brand? Orang biasanya ngomong brand ya, ya nama, ya logo, ya slogan, ya desain. Pada kenyataannya brand itu lebih ke hal yang diketahui orang, dipercaya orang, reputasi seseorang, juga persepsi seseorang itu. Kemudian juga brand itu adalah lahir dari pengalaman, dari rasa percaya yang dibuktikan dengan reputasi hingga tertanam di pikiran orang-orang gitu. Jadi kalau mamanya, oh eh, pengalaman seseorang karena sudah kenal Mas Rizky mamanya, oh Mas Rizky orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Nah, ini orang percaya bahasanya eh, eh, tertanam dalam pikirannya orang-orang ya, Mas Rizky adalah pandu digital Indonesia yang punya kompetensi untuk meliterasi kawan-kawan baik ada di sektor pendidikan, sektor perguruan tinggi, dan sektor komunitas. Mungkin seperti itu. Jadi itu yang sebetulnya dinyatakan dengan brand itu apa. Jadi yuk kenali apa itu brand. Nah, ini contohnya ya. Kalau teman-teman ngelihat ini ya sudah tahu ini Google. Kalau ini, nah, sebagian mungkin orang tahu, ah ini cuma gambar cangkir aja, gambar gelas aja. Ya kalau orang tahu ini udah tahu kalau mamanya ini adalah Starbucks gitu. Nah ini ya, orang kalau mamanya menganggapnya, oh mamanya anak kecil nggak tahu itu brandnya gambar ini itu apa. Jadi bilangnya ini gambar botol, bisa gambar pemukul, bisa apa. Tetapi buat kita yang sudah kenal, wah ini Coca-Cola. Nah ini Levi's. Kemudian, jadi kalau buat kawan-kawan sekalian, tanpa diikuti keterangan apapun, itu bisa langsung dikenali gitu. Cuma gambar aja udah langsung dikenali. Nah, personal branding itu sendiri adalah proses untuk membuat kita diketahui dan dipercaya orang sesuai dengan positioning yang kita inginkan. Umpamanya, contohnya positioningnya salah seperti apa? Ya, umpamanya kayak kayak saya ya sempat salah gitu. Saya bahkan berkali-kali menyampaikan gitu. Jadi kalau umpamanya saya pernah diundang karena saya dianggap sebagai pakar IT gitu. Saya bilang saya bukan orang IT, saya orang sospol. Saya memang tahu tentang internet karena hobi. Saya tahu tentang keamanan internet pun karena pengalaman aja gitu. Jadi bukan pakar karena background pendidikan seperti itu. Jadi kalau mamanya kebetulan ketika di Bengkulu Utara, saya kan dipasrahi oleh Kabupaten Bengkulu Utara untuk mengelola servernya Kabupaten Bengkulu Utara. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara sekabupaten yang bisa Linux itu cuma saya gitu. Kebetulan servernya menggunakan Linux. Jadi akhirnya banyak mispersepsi orang-orang seakan-akan saya itu pakar IT. Padahal sebolak-balik saya bilang, saya praktisi komunikasi. Saya bukan bukan orang IT seperti itu. Nah, seperti personal branding itu ingin seperti apa diri teman-teman ini dikenal gitu. Apakah sebagai penggiat desa, apakah sebagai pemerhati budaya, atau penggiat literasi desa atau apa gitu. Bagaimana orang lain mengenal Anda itu berarti itulah yang akan dibahas untuk personal branding. Nah, kawan-kawan sekalian, personal branding itu adalah intangible asset. Jadi aset yang tidak terlihat untuk karir, untuk profesi, untuk usaha. Jadi itu sebenarnya aset. Seperti tadi, saya hanya berbekal datang ke
ke radio ya, LPPL Radio Suara Madiun, saya bilang, "Bu, bisa nggak saya minta 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 ngisi tentang literasi digital, kebetulan ada Sapar Internet Desk." Ternyata itu enggak, itu berjalan dari tahun 2018 sampai 2021 gitu. Jadi ya itu, karena apa? Orang sudah percaya aja gitu, karena eh, dibangun persepsi, oh ini sudah dianggap mampu gitu loh, tahu gitu. Jadi itu adalah aset-aset yang tidak terlihat untuk yang bisa kita bangun. Kemudian juga personal branding adalah remarkable people. Jadi sesuatu hal yang membedakan dari teman-teman dari yang lainnya gitu. Jadi orang itu remarkable itu jadi sesuatu yang sangat berbeda sekali gitu loh. Jadi orang itu sudah mencapnya seperti itu. Different, pembeda, spesifik, sesuatu yang spesialis gitu. Dan mempunyai isi. Kemudian juga ya personal branding adalah apa yang orang katakan tentang Anda. Kalau teman-teman tiap hari isinya bikin huru-hara ya itu berarti personal brandingnya, oh ini oh, wah ini ngapunten ya, maaf ya, wah ini wong kuwi gali oh, seperti itu. Oh nggawe rusuh nang ndi oh seperti itu. Bisa aja seperti itu. Nah, lalu contohnya seperti apa ya? Contohnya seperti inilah mamanya. Mamanya kita untuk mencari brandnya kawan-kawan sekalian, ngelihat gambarnya aja itu sudah punya style. Contohnya apa? Kalau mamanya kayak ini ya, Mark ini sudah bilang biasanya ditampilkan dia udah punya ciri khas. Dia udah diketahui sebagai foundernya Facebook. Dia juga reputasinya sudah jelas, memiliki media sosial terbesar. Terus dia membuat identifikasinya itu dengan menggunakan kaos yang sama setiap hari, ya. Setiap publikasi dan sebagainya selalu itu gitu. Lalu portofolionya juga sudah disampaikan ke publik. Nah, ini juga sudah tahu, ini Mike Tyson, udah ketahuan sebagai petinju luar biasa, beberapa kali menang, terus selalu apa identifikasinya ya keras seperti itu. Nah, nah. Dan menariknya ini ketika ketika pemilu 2009 kalau nggak salah ya, itu ternyata memang eh, ini bukan 2019 itu ternyata eh, karena brandingnya Pak Jokowi itu tinggi di Facebook itu sudah dianggap Jokowi sudah menang, padahal itu belum pemilu gitu. Jadi karena brandingnya kuat seperti itu. Nah, rumusnya itu apa? Rumusnya adalah persepsi. Bagaimana membangun persepsi orang lain terhadap diri kawan-kawan sekalian. Nah, ini brand. Jadi silakan aja kalau mamanya teman-teman mau menanyakan brandnya teman-teman sekalian atau personal branding teman-teman sekalian ya jangan 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 ngaku-ngaku gitu loh. Tanya aja ke orang lain gitu. Jadi ibaratnya kayak gini. eh, eh, Orang bisa dikatakan cantik kalau orang lain yang bilang cantik. Kita boleh percaya bilang saya cantik gitu. Tetapi yang bisa mengakui teman-teman sekalian cantik adalah ketika teman-teman udah menanyakan itu ke orang lain. Aku cantik atau enggak gitu. Kalau teman-teman orang lain udah bilang cantik ya berarti benar teman-teman cantik. Tapi kalau orang lain bilang kamu nggak cantik ya berarti teman-teman belum cantik seperti itu. Mungkin ya, seperti itulah logikanya. Nah, yang harus dilakukan ya aksi, evaluasi, lakukan lagi yang lebih, kemudian aksi lagi, dan terus-menerus seperti itu. Lalu seberapa penting sih media sosial untuk pencitraan atau branding? Nah, ini nih data-data ya, data-data dari penetrasi pengguna internet pada tahun 2021 yang sudah hampir 77% ya. Kemudian juga perubahan penggunaan internet selama pandemi. Nah, dan mayoritas penggunanya adalah menggunakan media sosial. Ada Facebook, ada Telegram, lain. Bahkan sekarang yang lebih ramai adalah TikTok. Nah ini.
media sosial, chatting, shopping online, dan sebagainya. Itu adalah konten-konten yang sering digunakan. Dan kawan-kawan sekalian, dari segi umur pengguna internet pun ternyata mayoritas adalah orang-orang yang usia 13 sampai 18 tahun. Jadi ini adalah rank yang cukup menarik untuk kemudian teman-teman yang punya tujuan-tujuan membangun branding atau pencitraan diri, mulai memikirkan apa yang kira-kira orang bisa sukai atau targeting teman-teman sekalian bisa sukai. Nah, ini rata-rata pengguna internet, ini beberapa data tentang media sosial. Nah, teman-teman kenapa harus mulai dari sekarang membangun citra diri? Karena apa? Karena secara konvensional, ini dari data lama ya, tahun 2016, harga pemasangan iklan satu halaman full color di harian Kompas sekali tayang aja sekitar 700-an juta gitu loh. Dan dengan klaim jangkauan pembaca 2,25 juta pembaca. Jadi dibaca atau tidak dibaca orang ya klaimnya seperti itu gitu. Ketika saya dulu pernah jadi wartawan gitu, wartawan media lokal, saya membuat iklan juga sama gitu. Target pembaca berapa? Saya bilang 1.000 gitu. Kok 4.000 gitu? Ya saya bilang kayak gini, umpamanya saya cetak 1.000, saya taruh di tiap-tiap kantor desa, saya punya target tabloid atau koran yang kita kelola itu dibaca bukan hanya satu orang gitu. Kalau ada 10 perangkat desa ya minimalnya 10 perangkat desa. Jadi kalau mamanya ini saya ngitungnya segini pembaca saya seperti itu. Itu klaim-klaim media. Tetapi yang perlu kita garis bawahi adalah mahal, mahal. 700 jutaan itu mahal buat teman-teman sekalian kalau mau bangun citra diri gitu. Nah, membangun personal branding di media konvensional itu mahal, kecuali teman-teman tahu caranya. Kalau mamanya dulu, zamannya saya masih mahasiswa, cara membangun personal brandingnya itu dengan cara banyak menulis artikel, banyak menulis opini, banyak menulis surat pembaca, dikirim di koran, gimana ceritanya kita bisa nembus koran itu sudah pembangunan citra diri gitu loh sebetulnya. Nah, sekarang lebih mudah karena teknologi sudah melakukan konvergensinya. Nah, baik. Jadi teman-teman sekalian, dalam branding kita akan bicara tentang marketing, pemasaran, jaringan, yang pasti juga saya juga menggunakan LinkedIn untuk itu. Jadi salah satu media sosial. Nah, ini contoh yang saya gunakan. Buat teman-teman mahasiswa atau yang punya profesi, ini medsos yang saya rekomendasikan beneran gitu. Jadi apalagi kalau teman-teman udah masuk semester akhir, wah udah bikin LinkedIn aja deh. Bikin LinkedIn, bikin portfolio di situ. Nanti hal-hal yang berkaitan dengan apa yang kita suka, lamaran pekerjaannya masuk ke situ gitu. Jadi kita cuma tinggal apply aja gitu. Cuma tinggal ajukan lamaran kerja saja di situ. Jadi itu isinya para profesi, kemudian perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga sosial juga banyak yang menggunakan jaringan LinkedIn ini untuk merekrut, untuk kemudian untuk mengkomunikasikan, pengupgradean diri dan lain-lain gitu. Jadi kebetulan saya menggunakan LinkedIn ini kawan-kawan sekalian. Saya sih cukup rekomendasi menggunakan ini. Nah, jadi kalau mamanya membangun citra diri, upayakan mempunyai medsos ya gunakan nama yang benar gitu loh. Enggak kemudian di Facebook kita pakai nama mamanya oh Tuhan, aku cinta dia, rindu dia, inginkan dia atau apa gitu. Jadi benar-benar kita udah memikirkan profil FB kita itu dibangun benar-benar karena memang ini adalah akan menjadi aset yang tidak terlihat. Lalu apa yang harus dilakukan agar penggunaan media sosial dapat optimal? Nah, yang pertama ya harus
persiapan, kemudian eksekusi, kemudian kita monitoring dan evaluasi. Nah, yang pertama persiapan. Persiapannya apa aja? Kita lakukan identifikasi awal, cari tahu kemampuan kita. Jadi dari alokasi waktu, berapa banyak waktu yang dialokasikan untuk mengelola media sosial kita. Jadi umpamanya kita bisanya hanya setiap harinya itu jam 6, kita bisa atur itu gitu. Bahkan sekarang media sosial bisa ada sistem pengaturan waktu di push-nya pas jam tersebut gitu. Lalu media sosial yang akan digunakan. Media sosial yang aku gunakan apa saja, mana yang familiar. Kalau targetnya anak muda, ya berarti larinya ke Instagram. Kalau mamanya targetnya umum, ke Facebook. Kalau pengennya video dan sebagainya, ke TikTok, seperti itu. Lalu sumber daya. Sumber dayanya yang kita miliki apa aja? Apakah sebagai penulis, fotografi, desain grafis, videografi, dan sebagainya. Kalau mamanya itu bisa kita lakukan semua, ya nggak apa-apa. Kalau mamanya kita punyanya ide tapi nggak punya kemampuan itu, ya harus nge-hire gitu loh. Nge-hire atau bayari orang gitu. Jadi nggak bisa terus eh, apa gratisan gitu, minta temennya gitu, oh, kamu kan bisa desain, ayo dong bantuin aku, kan kadang-kadang kayak gitu gitu. Enggak kayak gitu. Jadi lebih baik kalau mamanya itu malah akan membangun citra diri yang teman-teman malah yang keliru. Maksudnya, ojo karo kae, jangan sama itu, kenapa? Aku berteman sama dia mintanya gratisan terus itu loh. Kayak gitu. Aku suruh desain gratis, ini gratis, seperti itu. Kan akhirnya itu akan membangun citra diri yang negatif. Nah, um, lalu untuk membagi waktu, ya alokasikan waktu untuk mengelola media sosial ya. Nah, itu 40% untuk monitoring riset, kemudian 20% untuk inisiasi konten, kemudian respon terhadap feedback dan pengukurannya. Nah, ini analisa SWOT-nya buat kawan-kawan, nanti teman-teman bisa saya share ini untuk kemudian teman-teman bisa pelajari. Lalu eksekusi. Nah, jadi konten memang yang menjadi raja, tapi engagement-nya tetap ratunya, seperti itu. Pilih media sosial yang algoritmenya menurut kawan-kawan sekalian itu terbaik. Ini profil ya, pembuatan profil tadi udah ada contohnya, gunakan yang baik-baik. Kemudian ini konten yang sesuai dengan kebutuhan audiens. Baik, ini aplikasinya yang bisa teman-teman manfaatkan. Nah, kalau teman-teman sekalian pengen punya website gratis, bisa pakai yang ini cukup buat teman-teman bisa membangun personal branding kawan-kawan sekalian secara digital. Nah, nanti saya share untuk yang itu beberapa hal yang lagi yang pasti yang perlu kita garis bawahi. Tetaplah menjadi manusia, tunjukkan sisi humanis dari kita, bangun interaksi yang berkualitas, jangan gengsi untuk kasih like dan komen di postingan orang lain. Nah, ini contohnya beberapa ya, cari konten ide. Nah, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri. Ini contoh monitoringnya untuk kawan-kawan sekalian bisa manfaatkan. Di akhir presentasi ini, saya cuma mau mengambil kutipan dari Dave Willis. Jangan gunakan media sosial itu hanya untuk membuat kesan banyak orang, tetapi bagaimana membuat itu banyak perubahan bagi banyak orang. Nah, cirinya adalah dengan membangun kolaborasi. Ini beberapa kegiatan bagaimana kita membangun berjejaring dengan untuk membangun personal branding kawan-kawan sekalian. Baik, kawan-kawan sekalian, demikian dari saya. Saya kembalikan ke Kak Feti. Oke, terima kasih Pak Yosep ya. Teman-teman udah langsung ngecek namanya di Google apa belum ini? Nah, itu menarik ya. Jadi kita bisa tahu sebenarnya branding yang tercipta dari kita tuh apa sih gitu ya. Sekarang aku nggak mau sosial media dan aku nggak mau gabung di internet itu nggak mungkin gitu ya. Karena semua lini hidup kita tuh kayaknya masuk ke dunia digital. Termasuk tadi di LinkedIn bisa cari pekerjaan dan benar sekali dengan personal branding yang tepat itu sebenarnya mendatangkan
potensi banyak sekali kesempatan ya, baik itu kesempatan karir, kesempatan pendidikan, kesempatan penghasilan itu sudah terbukti ya, apalagi teman-teman yang masih muda ini mumpung lagi up-upnya TikTok nih coba dimanfaatkan ya. Ternyata TikTok itu nggak cuma buat joget-joget aja, tetapi buat personal branding ternyata banyak sekali toko-toko yang muncul di platform itu gitu ya. Oke, karena waktunya udah mepet sekali, langsung aja kita. Yang mau tanya ke Mas Yosef, silakan dituliskan sesuai yang ada di kolom chat atau kolom WhatsApp ya, dengan nama pertanyaan ditujukan kepada narasumber siapa. Nah, selanjutnya untuk yang belum mendaftar dan unduh sertifikat, silahkan klik link yang sudah disediakan. Selanjutnya kita akan ke narasumber ketiga kita. Ada keamanan digital. Halo, selamat siang Mas Rizky, sudah hadir. Selamat siang Kak Betty. Oke, Kak Rizky, waktunya sudah mepet sekali, maksimal 20 menit ya. Langsung aja Oke. dari insight keamanan di dunia digital itu seperti apa. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Baik, selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati segenap sivitas akademika STPND APND Jakarta, eh, seluruh dosen dan mahasiswa-mahasiswi yang saya banggakan. eh, Hari ini kakak akan sharing digital safety ya Kak, kenali berbagai cara melindungi data pribadi. Nah, sebelumnya kita perkenalan lebih dahulu. Nama saya Rizky Adi Purwanto, adalah seorang entrepreneur dan owner Digital Agency, juga pandu digital Bed Biru dari Kominfo, aktif di Relawan TIK dan di Kopin Ngali. Bagi yang ingin follow juga boleh bisa di @kang Rizky Adi. Oke, sedikit aja perkenalannya. Kita masuk yang akan kita bahas pada hari ini adalah studi kasus phishing, identifikasi penipuan di dunia digital, kemudian juga data pribadi, kesadaran menjaga data pribadi, bentuk-bentuk kejahatan di dunia digital, tips-tips menjaga data pribadi di dunia digital. Nah, yang pertama, apakah smart people pernah mengalami kasus seperti ini ya teman-teman? Bisa di komen di kolom komentar jika pernah ya. Mendapat SMS notifikasi, biasanya berupa undian berhadiah ya di SMS-nya ya. Kalau pernah silahkan di komen nomor berapa yang pernah mengalami ya. Kemudian yang kedua, pelaku kejahatan mengarahkan pengguna untuk mengklik link pada SMS. Nah, biasanya ada linknya ya teman-teman, ada linknya. Kemudian juga terdapat permintaan untuk melengkapi data pribadi seperti nomor KTP, nomor rekening ya, seperti itu ya. Biasanya juga mendapatkan notifikasi yang meminta nomor OTP dan PIN pada akun marketplace. Nah, biasanya ketika teman-teman memiliki marketplace, biasanya ada orang yang ini ya, mengincar akun digital teman-teman ataupun dana maupun akun digital lainnya ya teman-teman ya, seperti itu. Kemudian juga muncul notifikasi transaksi yang tidak dilakukan. Kemudian yang keenam, biasanya di marketplace ya, saat diklarifikasi sudah terlambat untuk melakukan pembatalan transaksinya. Ini tiba-tiba ada transaksi ya yang tidak kita lakukan ya. Kemudian saldo di akun marketplace sudah tertransfer ke pelaku kejahatan. Kemudian juga pelaporan kepada pihak berwajib atas kasus penipuan dengan metode phishing. Ya. Teman-teman, ya ini salah satu kasus penipuan dengan modus menggunakan data pribadi dan informasi sensitif lainnya seperti OTP dan PIN cukup banyak terjadi di Indonesia. Bagaimana ya cara untuk menghindarinya? Kejadian seperti ini ya, ini pasti sejak zaman dulu pasti ada ya undian-undian berhadiah seperti ini ya teman-teman. Ini yang perlu kita hindari ya. Kemudian bentuk penipuan apa saja ya yang dapat kita identifikasi dari kasus tersebut ya. Nama di marketplace tidak terdaftar, biasanya namanya tidak terdaftar ya teman-teman. Biasanya juga dia itu ini ya, memasang
produk di marketplace, tapi setelah itu diarahkan untuk COD. Jadi permintaan itu ditolak, kemudian dia tiba-tiba langsung mengirimkan barang ke alamat pengguna, tapi juga tanpa sepengetahuan pembeli, dan akhirnya pembeli ini ya langsung titip barang, tapi terkadang tidak sesuai dengan barang yang dibeli. Pernah juga tetangga saya itu beli sepatu, tapi yang dikirim sandal dan harganya tidak sesuai ya, tergantung COD dan dikembalikan tidak bisa. Nah ini yang terjadi juga. Website yang tidak terdaftar dan mencurigakan ya teman-teman ya, perlu dicek biasanya ini ya, domainnya ini ya mencurigakan juga .blogspot atau ini ya XYZ seperti itu. Kemudian terdapat permintaan untuk membagi data pribadi pada website yang tidak terpercaya. Nah, kemudian permintaan OTP dan PIN marketplace oleh identitas yang tidak resmi. Kemudian apa sih yang dimaksud dengan data pribadi teman-teman ya? Data pribadi ini ya biasanya itu berupa nama lengkap ya, jenis kelamin, kewarganegaraan, agama, data komunikasi untuk mengidentifikasi seorang ya. Jangan mudah untuk memberikan data-data pribadi, terutama di internet ya teman-teman. Jangan sampai ini terpublikasikan karena seperti nama lengkap, nama ibu kandung ya, NIK itu kan seumur hidup ya teman-teman. Itu sangat gampang sekali oleh hacker ya untuk mencari akun bank digital teman-teman ya, kemudian melakukan penipuan maupun phishing dan lainnya ya. Dan selain itu juga data pribadi spesifik atau informasi pribadi yang bersifat rentan dan memiliki perlindungan khusus seperti, nah ini yang spesifik ya, ini rekam medis ya, rekam medis jangan sampai dipublikasikan, apalagi penyakitnya apa, kemudian nama orangnya sampai disebut ya, data biometrik di jari, data anak ya, data anak jangan sampai terpublis, data lainnya ya yang sesuai dengan undang-undang ya, data keuangan, catatan kejahatan, data genetika. Namun saya tidak semua orang menyadari bahwa mereka subjek data yang memiliki hak untuk mengelola datanya, tetapi juga memiliki tidak ini ya, tidak bisa menjaga datanya agar terhindar dari pencurian pribadi. Nah, apakah Anda mengetahui apa yang dimaksud dengan data pribadi ini? Ini menurut survei ya, menurut survei dari CFDS UGM 2021 ya, mayoritas responden itu 98% mengaku mengetahui apa yang dimaksud data pribadi. Namun hanya 18% ya yang mampu mengidentifikasi jenis-jenis data pribadi. Kemudian juga ada responden lainnya, apakah Anda pernah mendapatkan pesan penipuan yang pada pencurian identitas pribadi? Nah, 16,4% responden pernah menjadi korban pencurian data pribadi dengan modus yang paling banyak digunakan mengatasnamakan dompet digital ya teman-teman ya. Nah ini survei ya, tapi kenyataannya memang faktanya seperti itu ya, ya sekali korbannya ya. Kemudian pentingnya melindungi data pribadi saat interaksi di marketplace ya. Teman-teman bisa mempelajari bagaimana marketplace itu dipakai, kemudian caranya seperti apa, cara membeli seperti apa ya. Harus bijak, harus bisa mempelajari ya, dan juga konsumen harus berhati-hati terhadap keamanan data pribadi masing-masing agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan ya teman-teman. Kemudian juga tahukah kamu banyak kasus kejahatan turunan yang berawal dari kejahatan pencurian data pribadi, baik sengaja maupun tidak sengaja. Komputer kamu dihack, kemudian masukkan nomor rekening dan nama ibu kamu di bawah ini untuk memulihkan komputer. Nah ini biasanya permintaan yang tidak kita lakukan ya, tapi dilakukan oleh hacker ya teman-teman. Kemudian juga untuk pencurian data pribadi di marketplace nih, salah satunya ada hacking ya, merekam aktivitas digital dan gawe melalui software yang di taman atau di WiFi publik ya teman-teman. Harus berhati-hati ketika melakukan WiFi publik, mungkin ini ya membuka dompet digital, kemudian juga mungkin ini ya marketplace ataupun browsing ya di ini ya di menggunakan WiFi publik, harap dibersihkan ya chargernya, riwayatnya dibersihkan ya karena nanti tersimpan password-passwordnya ya. Kemudian juga phishing meminta langsung kepada pemilik data secara sadar ya. Contoh mengisi formulir maupun tidak sadar ya teman-teman. Nah, ini phishing biasanya juga link-link yang disebarkan seperti pop-up, kemudian langsung klik saja ya di web yang tidak
yang tidak kredibel ya. Kemudian juga cutting ya, mencuri nomor kredit ya, kemudian digunakan pelaku untuk bertransaksi. Kemudian juga skimming, mencuri data kartu debit atau kartu kredit untuk menarik dana di rekening korban. Nah, ini teman-teman secara tidak sadar ya, ini tidak sadar biasanya tren-tren yang ada di Instagram seperti ini ya, tidak perlu diikuti ya teman-teman ya. Secara tidak sadar kita sendiri yang menyebarkannya. Pernah kan beberapa waktu lalu viral, nama ibu kamu siapa? Kemudian ikut trennya di story, alamat rumah kamu, selfie dengan KTP, tanggal lahir. Nah, ini ya, sampai nganter anak, alamat sekolahnya, foto foto sekolahnya, plat nomor mobil. Nah, ini jangan sampai privasi ini terlalu diunggah berlebihan ya di sosial media. Kemudian juga konsumen harus berhati-hati terhadap link phishing atau web phishing yang mengatasnamakan suatu marketplace agar data pribadi tidak dicuri atau diperjualbelikan ya teman-teman. Nah, ini biasanya ada web phishing itu seperti ini ya teman-teman. Ini Tokopedia ini yang asli, kemudian yang bawahnya ini T0 K0 seperti itu kan sangat mencurigakan sekali, jangan sampai diklik ya, karena salah sedikit saja kita masuk sudah bobol ya teman-teman. Seperti ini juga beberapa waktu lalu juga ini ya, BPJS, kemudian juga prakerja, ini sangat viral sekali link-link yang dibagikan tidak sesuai dengan ini ya, dengan pusatnya ya, seperti itu ya, web pusat ya, seperti itu. Kemudian juga ada di modus phishing ya, yang terbaru ini dengan modus video viral sebut nama seperti ini ya. Ya, ini seperti ini ya, lo udah lihat video ini temen lu ya, seperti inilah ya. Kemudian ada linknya, ini jangan sampai teman-teman diklik ya. Kemudian juga japri di message ya, biasanya itu entah itu di message sosmed maupun di marketplace, biasanya pasti ada yang menawarkan ya link-link seperti ini. Jangan sampai diikut, karena ini untuk menghindari teman-teman langkah preventifnya agar tidak sampai dicuri ya. Kemudian juga waspada modus baru pencurian data pelaku menggunakan PDF palsu ya. Biasanya ini ya, saya juga penjual online, biasanya dikirimi ini list ordernya kak, no, silahkan dibuka, no, biasanya seperti itu. Padahal ini secara tiba-tiba nggak tanya dulu langsung aja kirim APK seperti itu ya teman-teman. Nah, ini seperti ini memaksa ini ya pembeli untuk membuka APK atau ini ya, teman biasanya undangan pernikahan seperti viral juga ini di salah satu berita ya, sekali buka itu langsung ini eh, kebobolan 1,3 M ya teman-teman. Pasti sudah pernah melihat beritanya ya teman-teman. Kemudian juga alamat email terlihat versi gratisannya seperti ini biasanya ya teman-teman. Nah, ini salah satu video, kita lihat dulu ya teman-teman. Ini bagaimana hacker meretas ya. Nah, dia bisa melacak HP-nya, nomor HP-nya, kartunya apa, semua info yang di HP bisa terbuka. Nah, dia mau menginginkan apa, refresh on web, membuka folder di HP-nya juga bisa. Nah, tipsnya jangan sampai terima APK ya, langsung di clear, lalu dihapus, blokir ya nomor HP yang menyebarkan itu. Oke. Nah, bagaimana tanggung jawab pengguna untuk
melindungi data pribadi di marketplace ya. Guna menghindari terjadinya penyalahgunaan data, pengguna marketplace juga memiliki kewajiban yaitu jangan digunakan data milik orang lain atau memasukkan data pribadi. Baca dan pahami kebajikan privasi yang telah diterapkan oleh platform dan berikan password, nomor rekening ataupun alamat pribadi ke orang lain dan jangan klik link yang tidak dipercaya, teman-teman. Nah, ini tipsnya, rahasiakan selalu biasanya kalau dapat telepon ataupun SMS, OTP ya yang meminta OTP seperti ini jangan sampai diberikan ya teman-teman. Rahasiakan selalu data pribadi yang sensitif, waspada akun penipuan ya. Kemudian juga waspada informasi hoax ya, harus hati-hati dalam mendapatkan informasi tentang transaksi dan marketplace melalui akun media sosial ataupun email ya. Kemudian juga perhatikan reputasi toko ketika teman-teman mau membeli ya. Reputasi tokonya, reviewnya berapa, apakah 4.0 atau 5.0 ya, seperti itu ya. Dan diskusinya seperti apa ya, seperti itu dicek dulu ya teman-teman. Nah, mungkin sedikit saja dari saya karena waktunya sudah mepet sekali ya. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf, teman-teman bisa lebih dalam lagi untuk mengunduh modulnya ya di literasidigital.id ya. Jangan lupa follow Kang Rizky Hadi atau Pandu Digital Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator Kak Betty. Oke, Pak Rizky, terima kasih ya sekilas tentang keamanan digital. Nah, ini akhir-akhir ini lagi rame banget ya. Kalau teman-teman seperti yang tadi yang dicontohkan, bagaimana sih file yang ekstensinya APK, eh, kirim undangan lah, kirim resi lah, itu bisa mengambil data pribadi kita, terutama data perbankan, data e-wallet. Nah, itu tadi udah ada simulasi sedikit dari Pak Rizky ya. Teman-teman juga hati-hati ya kalau menerima video call, ini modus nggak baru-baru banget tapi lagi tren juga video call nomor yang tidak dikenal, ternyata gambarnya yang tidak-tidak, kemudian di capture, kemudian nomor tersebut bisa melakukan pemerasan. Akhir-akhir ini juga banyak sekali revenge porn ya, jadi kayak suka sama suka teman-teman mahasiswa ini foto-foto kemudian kalau putus disebar. Wah, ini bahaya banget di Jogja beberapa hari terakhir, sangat-sangat viral ya, banyak kasus begitu. Oke, itu tadi dari sisi budaya, sisi kecakapan, kemudian sisi keamanan, sedikit-sedikit insight-nya udah disampaikan sama narasum kita. Langsung aja kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini pertanyaan pertama dari Pak Budi MS, pertanyaannya untuk Ibu Yuli. Bu Yuli masih hadir di sini. Banyak pro kontra seputar game, ada yang bilang pro dengan alasan membantu anak mengembangkan strategic thinking yang baik. Benarkah demikian? Usia berapa yang direkomendasikan? Kemudian bagi yang kontra, alasannya membuat ketagihan dan merusak otak. Sebenarnya itu seperti apa ya Ibu? Mohon penjelasannya. Monggo Bu Yuli langsung Ya, saja dijawab. ya baik. Terima kasih Mbak Betty. Terima kasih kepada Mas Budi yang sudah bertanya. Pro kontra itu pasti ya kita temukan dalam hal apapun ya. Karena memang setiap manusia, setiap orang tuh pasti punya pengalamannya masing-masing. Sehingga kalau pengalamannya itu merugikan, kemudian dia akan kontra. Kalau pengalamannya itu menyenangkan, dia bisa akan pro gitu ya. Itu biasanya seperti itu kejadiannya. Kemudian tentang game online untuk anak-anak ya. Secara psikologis itu pasti setiap teori itu berbicara tentang usia berapa apa namanya anak itu boleh untuk mengakses teknologi ya. Ada banyak versi sebetulnya. Bahkan ada negara-negara yang sudah melakukan pembatasan dengan mengeluarkan peraturan. Misalnya di Cina. Di Cina itu di bawah 18 tahun dia tidak boleh, misalnya kayak gitu ya. Di Amerika juga demikian. Jadi ada beberapa negara yang sudah sangat detail seperti itu. Tapi dengan secara bijaksana ya, menurut saya setiap orang tua itu memiliki apa ya pemahaman tersendiri tentang anaknya. Ya, memang sebaiknya sebelum anak itu paham betul tentang apa itu gadget, ya itu sebaiknya memang jangan. Tetapi kadangkala situasi itu menjadi tidak terhindarkan, ya.
ada anjuran begini. Anak-anak itu perlu apa namanya dibatasi ya, dibatasi waktunya. Misalnya seminggu cukup 1 kali saja dia boleh pegang HP dan boleh main game gitu. Saya yakin orang tua yang melakukan aturan itu pasti dia punya pertimbangan tersendiri, ya. Karena kalau misalnya hari-hari sekolah atau hari-hari yang mungkin anak masih usia 2 tahun, 3 tahun itu sangat tidak baik ya, sangat tidak baik. Tapi ada juga sekarang itu semenjak era pandemi itu loh yang kemudian mengubah ya, menurut saya itu mengubah ya, mengubah apa namanya budaya kita. Dulu itu, sebelum era pandemi itu ada banyak keluarga itu kan melakukan pembatasan terhadap penggunaan gadget ya. Tetapi setelah era pandemi ketika pembelajaran itu sudah harus daring, itu kemudian mau tidak mau anak itu harus berhadapan dengan alat itu gitu kan. Dan orang tua itu yang tadinya tidak tahu menahu tentang alat itu pun harus tahu dan harus bisa melakukan pendampingan terhadap anak-anaknya. Ini yang banyak dikeluhkan waktu saya melakukan, pengabdian kepada masyarakat. Lah gimana ya Bu, misalnya, lah dulu tuh nggak boleh, tetapi ini sekarang harus. Jadi sekarang mau tidak mau, mereka harus pegang itu. Nah, ketika mereka pegang alat itu kemudian, sekalipun itu awalnya tujuannya untuk pembelajaran, tetapi kemudian muncul, semacam apa ya namanya, sparing waktu gitu ya, untuk mereka itu buka-buka yang lain gitu kan, buka-buka game gitu kan. Nah, itu yang kemudian menjadi satu kebiasaan ya, satu kebiasaan yang akhirnya orang tua ya secara psikologis saya bisa memahami ya bagaimana ada di dalam satu keluarga yang itu orang tuanya juga harus bekerja, kemudian, dia tidak punya waktu yang banyak untuk pendampingan sehingga kadang-kadang keputusan yang diambil seperti itu, membolehkan anaknya untuk, apa namanya, akses gadgetnya dengan berbagai macam, fiturnya itu kan gitu. Nah, kalau bagi saya pertimbangannya ada di orang tua ya, tetapi secara teori psikologis memang, golden age itu ya, umur-umur emas itu yang seharusnya dilindungi ya. Dilindungi untuk anak-anak tidak, apa namanya, tidak, teracuni oleh hal-hal yang sifatnya negatif. Tetapi ada juga pengalaman orang tua yang kalau ketika anaknya main game online itu justru membawa, apa ya, membawa prestasi gitu kan, membawa prestasi karena, anak itu bisa, apa ya namanya, mengembangkan kreativitasnya melalui hal semacam itu. Nah, ini kan perlu, apa ya namanya, itu suatu satu, apa, kondisi yang mau tidak mau kita juga harus lihat dan harus terima. Oh, saya pernah punya temen gitu ya, anaknya sejak SMP yang waktu itu SMP anak saya tuh belum seperti sekarang ini. Sejak saat itu anaknya sudah game online loh, ya. Dan ketika SMA dia karena mengembangkan kreativitasnya, dia bisa mengembangkan itu menjadi satu skill ya, satu skill dan kadang-kadang mereka kadang-kadang dia ikut kompetisi-kompetisi gitu ya, kompetisi yang itu ternyata juga cukup bagus. Nah, masalahnya ada di kalau menurut saya masalahnya ada di bagaimana orang tua itu melakukan pendampingan dan bagaimana orang tua itu bisa memberikan contoh teladan yang baik. Taruhlah misalnya kalau di dalam aspek pemberdayaan saya sering bilang begini, kalau mau memberdayakan anaknya ya orang tua harus berdaya dulu, gitu ya. Karena nggak mungkin, kita itu ngelarang-larang anak, sementara orang tuanya juga nggak berdaya gitu loh. Ya, jadi ngelarang-larang anak untuk main game ternyata orang tua juga banyak loh yang kecanduan game gitu ya. Jadi ini juga tidak menjadi sesuatu yang apa ya, yang konstruktif ya, bukan sesuatu yang konstruktif buat masyarakat kita. Jadi, eee, saya tidak bisa menjawab umur berapa, tetapi yang saya lihat lebih ke golden age itu perlu dilindungi anak-anak itu ya. Tetapi dengan melihat perkembangan sekarang, sekolah ya anak-anak umur berapa sudah masuk sekolah, dan itu orang tuanya tuh sudah banyak harus berhubungan dengan gadget, bahkan mungkin izin tidak masuk sekolah aja harus online, surat menyurat online, dan sekarang kan begitu ya kayaknya ya. Jadi ya sekarang begitu, jadi mau nggak mau kita nih kayaknya harus masuk ke ruang seperti itu gitu ya. Tetapi menurut saya ya
kebijaksanaan dari masing-masing orang tua. Ini karena beliau-beliau yang tahu bagaimana anaknya sudah siap apa belum. Anaknya kalau mengakses ini tuh kira-kira lebih banyak dampak negatifnya atau dampak positifnya. Itu yang perlu dipertimbangkan oleh orang tua ya. Jadi strategic thinking yang tadi ditanyakan oleh Budi tadi itu ya itu akan terbangun atau tidak terbangun itu tergantung dari bagaimana si anak ini apa namanya memanfaatkan itu alat gadget itu untuk kepentingan yang lebih ke arah negatif atau positif. Itu aja kira-kira menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Bu Yuli atas jawabannya. Semoga sudah menjawab pertanyaannya Mas Budi. Satu lagi pertanyaan untuk Pak Yosep ya dari Kak Nadia Melati. Tadi Bapak menyatakan bahwa personal branding itu kan apa yang orang katakan tentang Anda. Misalnya yang bilang Anda cantik itu orang lain, bukan diri Anda sendiri. Kalau begitu, apakah kita harus menciptakan personal branding yang sesuai dengan standar orang lain untuk menciptakan penilaian yang atau kesan yang baik, tetapi itu tidak sesuai dengan jati diri kita sendiri. Nah, itu seperti apa Pak Yosep? Baik, seperti tadi ya udah disampaikan. Tadi kan udah disampaikan maksudnya apa sih yang eh, kalau umpamanya kita paham tentang eh, umpamanya sosmed gitu ya, kita paling paham taunya sosmed, taunya tentang ilmu komunikasi, taunya tentang media massa. Rasanya tidak memungkinkan kalau umpamanya kita memaksakan diri sebagai pakar IT. Nah, kurang lebih kayak gitu. Jadi itu yang dibilang eh, pencitraannya jangan terus eh, melewati dari apa yang kita bisa seperti itu. Upgrade bisa, tapi tidak memungkinkan melewati hal-hal yang seperti itu. Nah, jadi kalau mamanya maksudnya personal branding, apakah itu harus sesuai dengan yang diinginkan orang lain? Yang dimaksud targetingnya adalah umpamanya targetingnya anak muda. Umpamanya kita sedang membangun, umpamanya saya mau nyalon lah, mau nyalon sebagai caleg umpamanya. Saya melihat bahwasannya masa mengambang dan pemilih pemula itu suaranya masih bisa kita kerjakan dibandingkan yang usia-usia umpamanya usia tua atau dewasa seperti itu. Mau tidak mau, kita harus membangun personal branding yang kira-kira tepat untuk mereka gitu loh. Jadi yang tepat dengan mereka adalah dengan cara-caranya, memilih kanal-kanalnya atau saluran-salurannya, materi-materinya gitu. Apakah harus merubah di jati diri kita? Tentu aja tidak gitu loh. Jadi ya orang supaya umpamanya kita saya pengen dikenal orang sebagai pemberdaya masyarakat. Mau tidak mau personal branding itu kan nggak bisa dibangun serta-merta. Memang harus konsisten, perlu waktu juga. Tetapi dengan media sosial pun itu bisa terbangun sebetulnya. Nah, mau tidak mau, konten-konten kita harus tentang masalah pemberdayaan masyarakat desa, umpamanya. Konten-konten kita tentang literasi terhadap masyarakat di desa. Nah, mau tidak mau, akhirnya orang akan membangun persepsi bahasanya, oh, berarti ini memang paham tentang desa. Oh, ini memang paham tentang literasi. Oh, ini memang paham tentang pemberdayaan seperti itu. Itulah yang saya maksud di mana orang membangun persepsi. Kita tidak bisa ucuk-ucuk bilang saya adalah pemberdaya masyarakat desa. Tetapi kalau mamai orang lain melihatnya Anda bukan itu ya berarti citra diri teman-teman sekalian belum terbangun gitu. Jadi memang itu apakah itu bisa dibangun? Ya bisa dengan berbagai macam cara. Yang pasti kalau teman-teman mau telaten, tidak mikirin masalah citra diri yang instan, yang pengen dang cepet jadi gitu, itu ya melalui kinerja gitu. Dengan kinerja nggak usah mikirin pencitraan. Nanti juga citra diri akan terbangun sendiri. Umpamanya, dulu saya juga nggak pernah kepikiran dengan ide bikin 1000 website untuk desa.
itu bisa membangun citra diri saya sebagai pemerhati desa gitu loh di bidang TIK. Kita nggak mikir, dulu mikirnya ya gimana desa bersuara, bagaimana desa berdaya seperti itu. Jadi memang nggak kepikiran seperti itu, nggak kepikiran wah itu malah jadi branding saya gitu. Enggak, memang pengennya tujuannya memang seperti ini. Akhirnya orang mempersepsikan ah si A itu ternyata seperti ini, si B seperti ini. Itu sih kalau menurut saya gitu. Jadi memang kita nggak bisa memaksakan, tetapi apa yang kita lakukan itu yang membangun citra diri kita. Itu dari saya, Mbak Betty. Oke, Mas Yosep, terima kasih. Ini sebenarnya ada pertanyaan juga dari Kak Kurniawan Prasetyanta, juga tentang personal branding, bagaimana memulai kehilangan identitas. Sepertinya sudah terjawab dari jawabannya Pak Yosep tadi. Kemudian satu lagi sebagai pertanyaan penutup sebelum kita mengakhiri, mohon maaf kalau masih ada yang belum terjawab. Dari masing-masing narasumber, Kak Clara menanyakan tentang tantangannya apa sih terkait gerakan literasi digital di Indonesia ini? Mulai dari Bu Yuli, singkat saja karena waktu kita sudah habis. Monggo Bu Yuli. Ya, terima kasih Mbak Feti. Tantangan ya, tantangan terberatnya itu adalah sebetulnya bicara tentang mentalitas ya, mentalitas warga negara yang apa, yang tidak mau berjalan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika. Biasanya yang merusak kan di situ ya, yang merusak di situ karena nilai-nilai Pancasila mulai sila 1 sampai 5 itu sebetulnya sudah mencakup semua semua aspek kehidupan kita ya. Jadi itu sekalian menjawab pertanyaannya Mas Kurniawan ya. Sebetulnya apa namanya, bagaimana kita menjadi warga negara digital yang baik dan di tengah-tengah benturan-benturan atau gempuran itu ya, ya kita harus cakap paham dulu kan gitu, cakap cakap paham terhadap nilai-nilai yang mendasari kehidupan kita. Tantangannya adalah kita berhadapan dengan mentalitas yang bertolak belakang dengan nilai-nilai itu. Terima kasih. Kemudian Mas Yosep, tantangan literasi digital apa nih Mas Yosep? Gimana pertanyaannya tadi? Tantangan gerakan literasi digital di Indonesia. Baik, yang pasti tantangannya karena medannya medannya terlalu luas, penggeraknya juga terbatas. Mau tidak mau ini harus dikerjakan secara pentahelik ya, kolaboratif, secara gotong royong gitu. Tantangannya tantangan karena memang medannya luas banget gitu dari Sabang sampai Merauke. Kemudian eh, kita itu teknologinya belum merata. Nah, internetnya aja belum merata. Boro-boro yang ada di Papua. Silahkan tanya ke teman-teman yang ada di Cianjur, daerah Cikadut. Di sana internetnya aja juga bolak-balik mati, nggak ada gitu. Jadi geser sedikit aja sinyal menghilang seperti itu. Jadi nggak bisa menyamaratakan. Jadi memang medannya berbeda. Antara kota dan desa pun medan medan garapannya juga berbeda. Nah, itulah mengapa saya kadang-kadang ngajak ke banyak pihak, ayo kita kerjain ini bareng-bareng. Ini bukan hanya kerjanya teman-teman relawan aja, bukan hanya para pendamping desa saja, bukan hanya para pemuka pendapat saja, harus dikerjakan bersama. Makanya ketika kita diajak keliling sama Polres Madiun untuk melakukan literasi digital, kita seneng banget gitu ketemu sama pemuka pendapat, para para tokoh masyarakat di mana ini persoalan-persoalan masalah literasi digital seperti itu. Itu dari tahun 2018 sampai tahun 2020 kita kerja bareng dengan Polres Madiun. Jadi seperti itu, semua diajak. Telkom diajak kerja bareng juga ternyata mereka juga senang. Jadi ayolah kita ajak. Ini termasuk yang asik banget sebetulnya teman-teman yang ada di STPMD gitu. Saya bolak-balik bilang bahwasanya 5 tahun bekal saya untuk hidup di ekosistem pendidikan yang berbau dengan desa ini yang menjadi bekal sebetulnya kenapa akhirnya banyak kita berkinerja di desa, memahami karakteristiknya dan bagaimana urusan literasi ini bisa bisa
gerakan literasi digitalnya itu berakselerasi lebih cepat seperti itu. Kita harap sih kerja-kerja kolaborasi terutama dengan STPMD dengan teman-teman mahasiswanya, akademisinya juga akan terus berlanjut. Itu sih kalau dari saya. Makasih. Oke, terakhir singkat dari Pak Rizky Adi, silahkan tantangan literasi digital. Baik, terima kasih Kak. Jadi tantangan literasi digital kalau saya sebagai ini ya pegiat di kabupaten ini eh, biasanya kendalanya itu kalau kita sosialisasi ya seperti di PKK itu sebenarnya mereka itu yang pertama itu ini ya kurang perhatian ya terhadap literasi digital itu apa sih sebenarnya penting apa enggak. Jadi terkadang mereka itu pengen ngajari anak-anaknya seperti apa tapi tidak tahu caranya seperti itu. Jadi ketika saya paparkan juga dengan PKK dengan ini ya ibu-ibu seperti itu. Nah ini ternyata dia sangat menyimak, sangat apresiasi dengan apa yang kita sampaikan. Oh ternyata ini sangat relate dengan kehidupan keluarga saya ya. Ternyata bagaimana anak-anak itu kecanduan, efeknya seperti apa, kemudian juga ini ya pengaturan jam untuk anak seperti apa. Ini saya jelaskan ternyata sangat relate dengan mereka. Ternyata, nah ini kesenjangan inilah ya terutama menjadi tantangannya kesenjangan bagi orang-orang yang sangat jauh dari literasi ya. Pertama itu, jadi ini perlu kolaborasi bersama agar semakin banyak orang yang mendukung, semakin banyak orang yang menyebarkan tentang akan pentingnya literasi digital itu. Mungkin itu aja Kak singkatnya. Jadi kita di kabupaten juga seperti itu kendalanya. Terima kasih Kak. Oke, Mic-nya Kak. demikian tadi pemaparan ketiga narasum kita sudah kita simak bersama dan juga sesi tanya jawab. Meskipun ada pertanyaan yang belum bisa kita jawab, teman-teman bisa berkolaborasi di grup WhatsApp ya, atau mungkin di sini ada Bapak Ibu guru atau dosen dari universitas lain bisa mengajukan kegiatan serupa nanti ke Mas Rizky Adi. Nah, sebelum menutup acara, saya ingatkan kembali untuk teman-teman semuanya mendaftarkan diri dan mengunduh sertifikat di link yang sudah dibagikan. Sebelum kita tutup, mari kita foto bersama. Operator sudah siap ya. Teman-teman silahkan yang masih on, bisa on cam bersama-sama. Saya hitung kira-kira 2-3 screen ya ini. L, literasi, 1. Oke. Ya, layar 1. Operator layar 2. Sampai berapa layar? Layar 3. Sudah ya? Layar 4. Oke, terima kasih. Terima kasih apresiasi dan keikutsertaannya dalam kegiatan siang hari ini dari pagi sampai siang. Semoga membawa manfaat, semoga mendapatkan pengetahuan baru tentang literasi digital. Semoga kita bisa bertemu di event-event pandu digital lainnya atau event Kemenkominfo lainnya. Teman-teman bisa unduh materi-materi tentang literasi digital di literasidigital.id, bisa follow juga Instagramnya Pandu Digital Indonesia. Saya sekali lagi Feti Kurniawati mewakili seluruh tim yang bertugas pada pagi hingga siang hari ini, memohon maaf apabila banyak salahnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Yuli dan APMD, Ya, Pak Ade, terima kasih banyak ya Bu. terima kasih sami-sami Mas Rizky, Mbak Feti, Mas Yosep. Terima kasih Bu Yuli, Mas Yosep, Ya. Mbak Ya. Feti dan Pak Rizky. Ade, Sukses makasih ya Pak Ade. selalu. Ayo Pak Ade. Salam hangat dari apa? Laksanakan semua partisipan ya.